konsep, pendekatan, dan strategi pengembangan. Ini singkatannya kalau 3 kata sebenarnya SED ya, Socio Ekosistem Digital. Cuma pada saat pertemuan dosen-dosen ini, supaya mungkin ada nuansa seed kan benih ya, untuk pengembangan mata kuliah ini lebih semangat ke depan. Ya. Saya perbesar ya. Oke, lebih terlihat ya. Ya. Jadi topik kedua berkaitan dengan konsep, pendekatan, dan strategi pengembangan SED. Ya. Topik bahasan atau capaian pembelajaran yang diharapkan dari bahasan ini, pertama, kita bisa menjelaskan tentang konsep dan pendekatan SED. Ya. Memang karena mata kuliah ini masih baru, mulai semester ini ya, kami tim dosen, tim pengampu sambil merapikan, sambil browsing ataupun menghimpun referensi lah yang terkait. Jadi kalau ada struktur-struktur yang belum smooth ya, belum bagus ininya, akan kami coba perbaiki. Ya. Juga contoh-contoh, terutama di praktikum, mudah-mudahan nanti bisa terelaborasi lebih banyak. Ya. Jadi capaian pembelajaran pertama ini mampu menjelaskan tentang konsep dan pendekatan sosio ekosistem digital. Yang kedua, mampu menjelaskan strategi. Saya kasih ini dulu nih, supaya kelihatan warna. Kelihatan ya, yang merah-merah ya. Mampu menjelaskan strategi sosio ekosistem digital dalam pengembangan komunitas dan desa. Kemungkinan juga ada di situasi-situasi seperti tadi tuh, mungkin di sekitar pelabuhan atau tempat pelelangan ikan kayak tadi. Mungkin kalau bentuknya pertanian, bisa di area-area wisata yang terkait dengan pertanian atau ekonomi. Ya. Itu bisa kita lihat, nanti adik-adik boleh juga browsing atau lihat di YouTube ya, banyak sekali kaitan pengembangan digitalisasi berbagai program. Ya. Yang ketiga, mampu menjelaskan penguatan konektivitas relasi desa kota. Ini memang kalau dikaitkan dengan tidak saja ekonomi, juga bidang-bidang lain, ya, mungkin transportasi atau komunikasi akan sangat berkaitan ya, dalam fokus penguatan konektivitas relasi desa dan kota. Yang keempat adalah terkait dengan kemampuan menjelaskan pengembangan startup ya, dan sosio ekosistem digital. Nah, kita lihat coba satu persatu ya. Konsep dan pendekatan sosio ekosistem digital. Bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah apa tuh? Teknologi komunikasi penyuluhan, sudah pernah lihat slide ini pasti ya. Tampil sudah pernah ya? Pernah, Pak. Ini saya tayangkan. Masih ingat nggak apa nih yang disajikan? Ini struktur umur ya, penduduk Indonesia hasil sensus tahun lalu ya. Nah, boleh kita cermati di sini untuk teman-teman yang baru lihat nih, ada generasi-generasi mulai dari pre-boomer ya, baby boomer ya, kemudian generasi X, milenial, generasi Z, dan post Gen Z ya. Nih. Ini ada deskripsi tahun berapanya. Nah, jika dikalkulasi atau di visualisasi ini ya, yang paling banyak kan generasi Z ini ya, hampir 28% komposisinya generasi Z, ya. Milenial, generasi X, dan seterusnya. Adik-adik barangkali masuk ke mana nih? Z ya, sini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, setiap generasi atau angkatan ini punya tipologi atau apa namanya perilaku komunikasi, apalagi terkait dengan digital ya, yang berbeda-beda. Mungkin kalau adik-adik nih sudah terbiasa nih aplikasi apa saja, mungkin kalaupun masih baru bisa cepat memahami, mengikuti ya. Nah, anak-anak apalagi yang lahirnya setelah ini post Gen Z ya, itu akan mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun sudah lihai memainkan itu apa namanya gadget ataupun alat-alat ini komunikasi yang berkembang saat ini. Ya. Nah,
poinnya dalam kaitan ini adalah kita perlu memahami interaksi secara sosial antar generasi dalam kaitan pemanfaatan semua sarana ataupun teknologi terkait dengan digitalisasi ekosistemnya. Ya. Jadi perlu ada proses yang barangkali pentahapannya berbeda untuk masing-masing generasi. Ada dua sisi dampak broadband yang kalau kita cermati dari dokumen Dewan TIK nih nasional. Jadi di Indonesia ada khusus ad hoc ataupun dewan yang memfokus pada pengembangan TIK secara nasional. Ini ada dua ya, all connected maupun terkait dengan data dan informasi konvergensinya. Ya. Ada dampak positif dan negatif di sini. Nah, baik mulai dari positifnya mungkin kreasi pekerjaan atau job yang baru, ya, pertambahan produktivitas, ya, komunikasi yang semakin mudah, efektif, ya, semakin bisa dijangkau luas, ya, biaya yang bisa berkurang, pertumbuhan ekonomi, keuntungan secara sosial, ataupun lain-lainnya. Ya. Mungkin bisa memilih produk secara mudah. Seperti sekarang, mungkin kalau adik-adik sering mendengar Pak Rektor ya dalam beberapa acara, mau memilih mangga yang harum, yang berkualitas, sekarang sudah bisa pakai HP. Ya. Dekatkan pirantinya ke mangga yang mau di-tag, nah itu bisa ketahuan. Ya. Itu karena perkembangan digitalisasi untuk terkait dengan kualitas produk. Ya. Tapi sisi negatifnya ada juga nih. Disruptif ya, inovasi disruptif ya, bisa mendorong atau menciptakan mungkin pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang berbahaya ya. Penipuan ya. 2 hari lalu ada teman kantor saya yang ya sebenarnya banyak ya, mungkin ada sering mendengar yang WA-nya dihack lalu menyalahgunakan untuk minta uang ya ke berbagai grup WA yang di mana yang bersangkutan ikut serta. Lalu fotonya juga asli, ada foto yang pemilik nomor aslinya ya. Nah, harus hati-hati ya. Nah, ini ada kejahatan cyber ya. Terorisme juga ya bisa muncul nih dari dampak digitalisasi ini. Mungkin ada keresahan bisa terjadi ya akibat dari teknologi secara digital. Hoax juga ada ya. Ataupun mungkin produk-produk yang tadinya tidak ada ya, kita akan kenali karena interaksi secara global ya. Itu dampak salah satunya negatif dari globalisasi ini ya. Cukup jelas ya dengan tayangan ini ya. Kita lanjut. Nah, Indonesia punya landscape digital ya. Meskipun ini baru disajikan untuk 2014 sampai 2019 ya. Karena sekarang mungkin masih terkompilasi ya. Ini boleh kita lihat perbandingan 2014 dengan 2019 ya. Populasinya, nah sensus yang baru belum coba kita bandingkan nih, ini 2019 ya. Kemudian pengguna internet dari 72,7 menjadi 150 ya. Nanti di sensus 2020 sudah ada datanya ya. Kemudian tren 5 tahunan kan ya, 2014 sampai 2019 yang memiliki ini mobile ya. Alat komunikasi ya, meningkat berapa persen nih ya? Dari 281 menjadi 355. Pengguna sosial media ya hampir 3 kali lipat nih, 2 kali lebih ya nih sosial media penggunanya. Ini berarti memang berkembang terus ya, dan tentu di kondisi 2021 ke depannya potensinya akan semakin meningkat juga. Nah, tapi dari perkembangan itu ada digital talent gap nih. Indonesia dianggap atau disebut masih kekurangan talenta digital. Ya. Jadi pembangunan SDM harus bisa kita lanjutkan ya.
kalau kita cermati data terakhir tenaga kerja, umumnya itu lulusan SD dan itu mewarnai masih paling besar ya, 51%. Ya, menurut keterangan Presiden ini di pertengahan 2019 ya, 2 tahun lalu. Sekarang juga saya kira kami lakukan survei akhir tahun lalu 2020 ke 4 provinsi. Umumnya para petani di provinsi-provinsi yang kami jadikan responden, meskipun mereka sudah punya sarana ini komunikasi digital ya, masih kebanyakan lulusan SD. Setiap tahun kita memompa 600.000 digital talent tambahan. Nah, ini targetnya Menkominfo ya, 2 tahun lalu ya. Nah, diperkirakan pada tahun 2030 India akan surplus tenaga kerja ahli digital sebanyak 243 juta orang ya. Sementara Indonesia masih kekurangan sekitar 18 juta tenaga ahli digital. Nah, teman-teman atau adik-adik yang menekuni bidang SKPM sebenarnya pembuka bidangnya sudah ada. Mata kuliah ini dibuka ya. Ada TIK untuk pemberdayaan, ada sosio ekosistem digital dan teknologi komunikasi penyuluhan. Itu mudah-mudahan adik-adik mahasiswa alumni SKPM bisa ikut mengambil peran ya, untuk menutup ini digital talent gap di Indonesia. Dengan tentu ditambah pelatihan-pelatihan atau peningkatan kompetensi. Kita lanjut ya. Urgensi transformasi digital perlu perubahan mendasar dari bisnis as usual yang old fashion ke cara-cara out of the box ya, dengan bantuan teknologi digital yang potensinya sebenarnya sudah banyak tersedia. Transformasi digital ya berdampak pada peningkatan inovasi ya. Pekan lalu barangkali Pak Lala sudah sampaikan kita di urutan yang masih keberapa tuh di dunia, 85 ya. Di samping biaya riset yang alokasinya masih tergolong kecil ya, kita ya. Oleh sebab itu mengakibatkan pertumbuhan inovasi juga masih terbatas. Tapi sebenarnya ada ya, produk-produk yang kaitannya pengembangan inovasi hanya kurang banyak. Ini inovasi harus diperbanyak, ditingkatkan ya. Kemudian akselerasi pencapaian target prioritas nasional juga perlu ditingkatkan. Melakukan efisiensi baik dari sisi waktu maupun biaya. Kemudian inklusivitas, semua orang akan berpartisipasi, berkontribusi. Lalu kolaborasi ya, antar pihak yang seperti tadi kalau di Aruna ya, ada pemilik perusahaannya, manajer lapangan, orang muda yang membantu memfasilitasi nelayan dan nelayan itu sendiri. Mungkin juga harus ada peran ini Pemda ataupun pihak lain yang berkaitan area wilayah atau penguasaan wilayah. Kemudian sisi akuntabilitas. Ini juga tentu dalam kaitan pengawalan mutu atau menjaga kualitas akan diperlukan. Nah, adik-adik yang berbahagia, transformasi digital ya sudah dan akan mengubah segala sesuatu secara mendasar. Fundamentally change the way of life. Antara lain ya, cara berpikir, cara kita bersosialisasi, termasuk cara kita berkomunikasi. Jadi menekuni bidang komunikasi dan pengembangan masyarakat tentu harus memahami itu. Maka mata kuliah ini menjadi penting, termasuk nanti bagaimana cara kita menganalisisnya. Mudah-mudahan karena adik-adik sudah menyengaja menekuni bidang ini ya mau menekuni lebih lanjut ya berbagai hal yang terkait dengan sosio ekosistem digital ini. Nah, disebut di sini bahkan cara kita melakukan forecasting ya, perakiraan atau termasuk cara kita perencanaan harus mengantisipasi perkembangan ini. Kemungkinan juga ada hal di mana memang teknologi kalau kita tidak tekuni kembangkan yang akan tertinggal ya. Karena negara lain atau para pakar lain akan terus mengembangkan diri. Nah, diduga ini akan berubah dalam 5-10 ya, pasti dalam 20 tahun mendatang akan berbeda ya. Maka pantas kalau ada yang membaca barangkali kemarin atau 2 hari lalu ya,
ada seorang tokoh Indonesia yang menyebut kalau negara kita masyarakatnya tidak berupaya untuk meningkatkan inovasi, ya, berkreasi, maka di ulang tahun yang tahun ini 2045 ya, abad ini, maka akan semakin terpuruk, ya, Indonesia ini akan semakin tertinggal. Utamanya terkait dengan kreasi untuk berinovasi hal-hal baru. Nah, latar belakang era disrupsi, ya, era disrupsi, ya. Baik nanti terkait dengan cara berkomunikasi, cara berbelanja, ya, cara memilih media. Ini adik-adik sudah pada menggunakan, ya, Gojek, Grab, Uber, ya. Lalu cara memesan jasa ini sudah banyak diimplementasikan. Meskipun satu sisi barangkali pengelola ataupun yang mengurus, ya, itu kita masih banyak tergantung pada pihak-pihak lain yang belum ikut serta mensejahterakan secara umum Indonesia. Ini menjadi salah satu tantangan. Di sini disrupsi berdampak pada struktur industri, interaksi antar manusia, penyediaan layanan, dan kebutuhan tenaga kerja. Konsekuensinya dengan digitalisasi ini mungkin sedikit diperlukan, ya, lebih sedikit, tapi memang harus yang terampil, yang punya kompetensi. Kemudian dari sisi perkembangan ekonomi digital, ya, bisa kita lihat di sini 2015, 2018, ya, ini berkembang pesat nih. Diharapkan nih tahun 2025, ya, targetnya. Ya. Indonesia berada pada posisi utama tren perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara yang diprediksi tumbuh 3 kali lipat, ya, mencapai sekitar 240 miliar pada tahun 4 tahun mendatang nih. Ya. Indonesia telah dan akan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, ya, karena penduduknya memang terbesar juga, ya, untuk kawasan ini, dengan potensi pertumbuhan sebesar 4 kali lipat. Kemudian dilanjut atau diikuti oleh Vietnam yang juga tumbuh sekitar 4 kali lipat. Nah, dalam kaitan itu, ekonomi digital menyediakan potensi besar dalam penciptaan kehidupan masyarakat Indonesia, ya, terkait dengan sektor e-commerce dan memberdayakan potensi perempuan. Ya. Ini kalau lihat perkembangannya nih, Indonesia, Thailand, ya, Vietnam, ya. Ini antar tahunnya ini bisa kita lihat. Ya. Kita lanjut, ya. Kemudian dari sisi big data dan pemanfaatannya, tidak hanya terkait dengan lokasi, tapi juga perilaku, ya. Ada data lokasi, data perilaku konsumsi, perilaku searching, ini akan menjadi amatan atau kajian-kajian yang bisa dilakukan oleh para pemerhati atau pengkaji. Juga terkait dengan memprediksi perilaku dan preferensi individu secara tepat. Jika selama ini big data dikelola oleh perusahaan besar, Google, Twitter, Facebook, Gojek, Tokopedia, dan lain, maka hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah kalau ada kesungguhan atau kemauan untuk melakukan itu. Arah kebijakan transformasi digital yang utuh dan menyeluruh. Nah, bisa kita cermati di sini. Ya. Untuk merealisasikan potensi ekonomi digital, Indonesia harus memiliki rencana arah kebijakan pembangunan ekonomi yang utuh dan menyeluruh sebagai landasan kebijakan seluruh kepentingan. Ya. Berkaitan dengan teknologi digital, ya, ada IoT, ya, simulasi, sistem integrasi, big data, cloud computing, ya. Ini harus diupayakan semua. Ya, seperti IPB sebagai entitas yang di bidang pendidikan untuk yang sementara kita ikuti, ya, itu juga memang harus menyesuaikan perkembangan yang ada, ya. Misalnya berkaitan infrastruktur, ya, ataupun hal-hal lain nih, partisipasi, kesejahteraan konsumen, kompetisi, dan sebagainya. Ya. Baik, artinya kita lihat dari sisi bisnis, perorangannya maupun pemerintah, ya, harus ada. Juga inovasinya itu terus dilakukan. Ya. Nah, ini adik-adik yang mengikuti di mata kuliah TKP sudah pernah saya sajikan, ya.
3 persyaratan teknis dalam penguasaan transformasi digital. Ya. Ada berkaitan penguasaan teknologinya, ya. Kemampuan mengelola atau mendapatkan big data, dan menganalisisnya. Ya. 3 hal. Nah, menurut Douglas Wilson, ya, dalam tesisnya tentang what is digital literacy, memang sudah lama ini, 10 tahun lalu ya, ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi, yang memang sementara ini kalau kita fokus ke Indonesia, di mana tenaga kerja lebih dari separuh lulusan SD, itu 8 aspek ini menjadi penting nih. Ya. Kalau lihat video tadi yang Aruna kan, dia memang sudah menyadari baik secara pemilikan maupun penguasaan terbatas ya, dengan teknologi oleh manajer Aruna yang diimplementasikan untuk mendukung program nelayan tadi. Nah, 8 elemen tadi, yang pertama kultural, yaitu berkaitan pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital, ya, kulturalnya. Yang kedua kognitifnya, daya pikir dalam menilai konten. Ya. Ya, kita tentu maklum dengan tenaga kerja, mungkin mereka seperti nelayan tadi di Kalimantan Timur ya, karena memang tinggal di sekitar kawasan pantai, ada sumber daya yang mereka bisa ikut mendapatkan peluang bekerja atau mendapatkan pendapatan dari pantai atau perikanan ya. Walaupun pengetahuannya belum tinggi, mencoba menyesuaikan ya dengan pola yang berlaku di sekitarnya. Yang ketiga konstruktif ya. Reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Keempat komunikatif, pemahaman tentang kinerja berjejaring dan komunikasi di dunia digital. Kemudian kepercayaan diri yang bertanggung jawab, kreativitas ya, melakukan hal baru dengan cara baru, kritis dalam menyikapi konten, kemudian bertanggung jawab secara sosial. Ini 8 hal yang elemen penting dalam kaitan pengembangan literasi digital. Nah, ini tahapan pengembangan literasi digital menurut Myers dan Flopper 2006 ya. Yang ujungnya adalah ini, transformasi digital. Tapi tahap awalnya, level 1, kompetensi digital, mulai keterampilan, konsep, pendekatan, sikapnya. Ya. Ini menentukan juga supaya penggunaan digitalisasi berbagai hal ya, secara profesional atau disiplin ya, akan mempermudah atau mendukung peningkatan transformasi digital itu sendiri ya, di level paling tingginya atau paling atas. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Cukup jelas ya? Silakan sebelum dilanjut kalau ada pertanyaan. Ada? Lanjut dulu ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, ya. Nah, ini saya cuplik dari satu literatur ya. Gambar tentang bagaimana ekosistem lingkungan digital ya dikembangkan ya, terkait dengan data, algoritma, dan insight-nya. Ini data ya, infrastruktur, ya, algoritma dan analitiknya, insight, dan aplikasinya. Ini beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan, ya tentu saja akan berkaitan atau memperlancar dengan pengembangan sosio ekosistem digital itu sendiri. Boleh nanti secara detail dicermati di materi kuliah ini yang rencana akan diupload di course ya. Nah ini sebagai gambaran ya, sumber data kunci yang bisa kita lihat mulai dari sumber datanya, satelit, ya, IoT, sensor, ya, ini harus diadakan, ya, spesifikasinya kalau ada, ya, contoh ya, itu ya. Kemudian berkaitan masyarakat, ya, potensi penggunanya, data administrasinya, keuangan, ya, publikasi dan dokumen-dokumen, ya. Itu akan berkaitan dengan implementasi program digital. Nah, di literatur tersebut juga diuraikan kalau kita fokus terkait dengan ekosistem digital, maka berbagai hal itu akan
berkaitan ya dengan fokus ini, mulai dari aspek lingkungan, agen software, populasi yang berkaitan ya, masyarakatnya, sistem multi agennya, ya, ekologi, kemudian komputerisasi ya, dan tipologinya. Ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan juga, dipertimbangkan dalam pengembangan ekosistem digital. Nah, sementara ekosistem sosialnya, masyarakat, perorangannya, mungkin siapa yang tokoh-tokohnya atau aktor ya, juga populasinya, masyarakatnya yang akan menggunakan atau memanfaatkan, juga sistem multi agennya, dinamikanya, koevolusi dan jejaring. Ya. Ini fokus pada ekosistem sosialnya. Nah, satu lagi berkaitan dengan ekosistem generik, ini berkaitan dengan ekosistem bisnis, ekosistem biologi, ekosistem knowledge-nya, ekosistem sosial, dan ekosistem digital. Nah, inilah yang di dua hal ini, baik secara sosial maupun digitalnya, perlu terapannya ya, implikasi yang memang akan digunakan di kondisi lapangan atau pelaksanaan sehari-hari. Ya. Nah, di pendapat yang lain ya, kalau kita bandingkan di sini, apabila kita membahas suatu ekosistem, ya, misalnya ekosistem digital, maka tentu tidak saja hanya pada komunitinya, ya, juga habitat para pelaku-pelaku yang akan mengelola, ya, juga hal-hal lain ya untuk kelancaran aplikasi atau layanan yang akan diwujudkan. Nah, ini bisa kita cermati lebih dalam lagi ya. Ekosistem informasi ya. Kemudian supply chain-nya ya. Ini mungkin bagi rekan-rekan yang akan meneliti lebih jauh ya. Termasuk kepada privasi, masalah confidentiality ya, atau keamanan ya. Kemudian enterprise vendor teknologi ekosistem ya, itu akan berkaitan dalam teknis penyelenggaraan ekosistem digital ya. Pandangan-pandangan yang harus dibahas atau diperterimakan antar pihak ya. Kemudian teknik pengembangan software dan hardware itu sendiri memang kita bisa lihat di sini di digital ekosistem ya. Ekosistem digital itu mengalami, kalau kita lihat tren perkembangan dimulai tahun 70-an ini ya. 70-an, lalu pada tahun 80-an ya. Ini generasi 4, generasi 5 ya. Data analytical ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, nanti akan terus berkembang nih digital workspace ya. Modular, scalable software dan hardware, contextual location based ya. Misalnya kalau mungkin di negara-negara maju ya, itu memprediksi misalnya mau melakukan perbaikan jembatan atau saluran air, maka secara digitalisasi ya, sudah bisa dicek nih di lokasi mana itu, titik berapa, kira-kira akan turun hujan atau tidak pada jam tertentu, maka itu menjadi pertimbangan. Seperti halnya pertanian presisi ya, yang Prof. Gudang kembangkan di Pateta ya, untuk pemberian pupuk yang tepat ya, itu dengan mengoptimalkan pemanfaatan ini teknologi digital juga ya. Jadi di area yang berkaitan lokasi-lokasi lapangan ya, bisa dilakukan pengelolaan secara presisi atau secara tepat ya. Nah, gambaran atau pandangan spatial information field of view ya, berkaitan dengan ekosistem spasial. Ini kalau kita gambarkan nih ya, dari orang yang melihat di sini untuk sampai pandangan untuk yang lebih jauh, lebih luas ya.
mulai immediate sensory information, ya, sampai pada collective person viewpoint, ya, sampai pada masyarakat global. Ya. Jadi kira-kira kalau mudah penyedaran penggambarannya seperti ini. Kemudian peran dari cluster dan image of arsitektur ekosistem, ya. Ini mulai dari sosial di mana nih perannya, ya. Cluster prosesnya, cluster digital, cluster teknologi, ya, berkaitan alat, jaringan, layanan, kemudian isi. Ya. Ini dalam kaitan digital ekosistem. Ya. Juga di sini peran, ya, infrastruktur komunikasi, platformnya, ya. Nah, ini akan ditangani oleh para pakar yang ahlinya, ya. Sehingga semua hal bisa terlaksana dengan baik atau lancar. Ya. Nah, perhatian atau fokus-fokus kajian terkait dengan penelitian, ini para kontributor atau ahlinya. Ya. Mungkin pernah dengar atau baca berkaitan dengan sosial digital sosial, ya. Nah, ini tahun 2016 nih. Ini fokus pada sosial dan budaya, ya. Tapi kalau berkaitan politik, ini referensinya. Berkaitan surveillance, kapitalisme, ya. Kemudian monopoli internet, ya. Juga berkaitan dengan fokus ke teknologi, ekosistem arsitektur, ya, dan governance. Ini referensinya Tiwana. Ya. Ini ternyata memang sudah dimulai sejak 10 tahunan terakhir ini, ya, sudah ada riset-riset yang memfokus pada baik pemasaran, teknologi, politik maupun sosial budaya, sudah ada. Ya. Kemudian kalau kita lihat perbandingan antara kontributor dan limitasinya, ya, limitation in research, kemudian possible sociological contribution. Ya. Ini kalau di sosial dan budaya antara bias individu dengan teori struktural. Ya. Kalau di politik mungkin berkaitan teori-teori kritis, ya. Kemudian bias antara progres secara teknik maupun sosial. Nah, kemudian kalau di pemasaran apa, ya, marketing, ya. Tentang kekuatan dan monopoli, ya, fokus-fokusnya. Ya. Ini sebagai gambaran bahwa memang para pakar atau ahli di bidang ekosistem digital sudah banyak mengkaji juga. Itu untuk bahasan pertama, ya. Mudah-mudahan memberikan gambaran apa namanya secara lebih jauh nanti aplikasi di khususnya di kita, ya. Saya akan berhenti dulu nih, mau coba putar ini tayangan dulu, ya. Coba kita lihat. Keluar dulu, ya. Constraint. Bisa kelihatan nggak, ya? Dari YouTube kelihatan nggak, Dek? Iya, Pak, terlihat. Terlihat, ya? Iya, Suara dengar? aman, Mbak, suara. Aman, ya? Nah, ini praktek di bidang pertanian, Pak. Boleh diperhatikan.
Oke, sudah lihat ya? Saya matikan dulu YouTube-nya. Oke. Baik, semua sudah lihat ya? Oke, saya panggil sekarang coba nih. Dinda ada nggak, Dinda? Dinda Kotrunada. Iya Pak, hadir. Lihat tadi ya? Iya Pak. Apa komentar Dinda terkait tayangan tadi? Eh, video itu kan tadi dijelaskan tentang ladang Digitania Pak. Ya. Nah, yang pertama Pernah lihat nggak sebelumnya? belum Pak, baru pertama kali. Ya. Apa kesan Dinda? Kesan saya tadi kan dibilang awal video itu di era 4.0 ini teknologi untuk pertanian itu lebih digunakan di desa karena ya lahan pertanian banyak di desa dibandingkan di kota. Nah, terus tadi yang lebih mencolok banget itu tentang para petani gitu dalam berusaha taninya, mereka bergerak dengan teknologi, mengejar ketertinggalan di negara-negara lain di bidang pertanian. Dan mungkin yang saya tangkap dari semua itu ya selain untuk meningkatkan produktivitas, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi gitu, Pak. Ya. Kalau dicermati sebenarnya digitalisasinya ada di mana ya? Tahu nggak? Mungkin di peralatan iniannya Pak, pertaniannya kayak tadi kan Peralatan ya. Ya, ada di peternakannya, di padi atau perikanannya gitu Pak, budidayanya. Oke, ya, itu pendapat Dinda ya. Satu lagi nih, saya minta Navia, ada nggak Navia? Navia 1341801111. Ada Navia? Halo Pak, iya ada Pak. Ya. Navia di mana ini? Saya di Dramaga Pak. Oh, di Dramaga. Mang rumahnya dekat Dramaga? Enggak, Pak, saya Tapi di peserta Jakarta, mata kuliah tapi ini ya? lagi di Dramaga. Peserta ya? Iya Pak, peserta. Ya, oke. Tadi lihat video yang dari YouTube nggak? Ya Pak, lihat Ah, meskipun ada sedikit nge-crash kalau di saya. oh ya. Tapi ada kira-kira gambaran atau pendapat siapa panggilannya nih? Navia, apa tentang tayangan tadi? Komentar saya Pak, Ya, mengenai silakan. Ya, tayangan. ya. Sebagai seorang penekun SKPM. Kalau menurut saya tadi melihat tayangan di YouTube itu cukup inovatif Pak tentang teknologi yang ada di bidang pertanian. Ya. Terus jadi digitalisasi itu untuk pertanian juga penting banget ternyata ya. Yang fokusnya pada alat-alat produksi. Kalau dilihat tadi kan berbagai komoditas ya, apa saja tuh yang lihat di gambar di tayangan? Bawang ada ya? Iya, saya lihat Bawang, tadi bawang, Pak. ternak, terus apa lagi tuh? Iya, tadi ada bawang. Ada telurnya tadi, ada hulu sampai hilir ya. Ada padi Pengelolaan juga. masih di lapangan sampai nanti dijual, diolah, dikonsumsi oleh apa namanya pengguna atau yang mengkonsumsi hasil pertanian tadi. Iya, betul, Pak. Nah, kira-kira proses atau digitalisasi, pernah lihat nggak atau pernah dengar nggak pertanian presisi? Tadi saya sempat dengar yang Bapak bilang ada teknologi dari Vateta itu ya, Pak? Ya, baik. Sekarang ini sudah untuk perkebunan, untuk bawang, untuk penyimpanan ya sudah mulai sebenarnya di Indonesia dan memang sudah mulai berkembang. Tapi pernah dengar, Navia? Kalau dari sebelumnya belum sih, Pak. Karena Belum ya? kalau di SKPM yang presisi itu adanya data desa presisi mungkin, Pak. Ya, itu ya dari Pak Sofyan. Nanti itu akan ketemu juga itu sebenarnya untuk di komunitas atau di lapangan ya. Tapi memang teman-teman para dosen peneliti sekarang mulai bagaimana apa tuh budidaya peternakan ya dengan memanfaatkan mulai dari mengatur konsentrasi mungkin apa untuk apa nama hormon atau kalau di pertanian pemupukan ya
itu sudah mengkombinasi dengan teknologi inilah digital ya. Bahkan kalau yang di perkebunan dengan satelit itu sudah mulai ya. Nah, teman-teman SKPM ya yang menekuni sains komunikasi dengan masyarakat harus siap-siap memang paling tidak nanti misalnya selesai mengupdate juga bagaimana mengambil peran di bidang ini ya. Nah, seperti itu ya. Boleh, terima kasih Navia. Saya panggil ini relawan yang mau kasih komentar kalau ada satu orang. Yang laki-laki ada, selain Nabil ada. Siapa coba? Ada nggak? Yang mau kasih komentar tentang pertanian digital? Ada yang laki-laki? Siapa yang ada nih? Banyakan perempuan ya. Dani Safa, laki perempuan? Dani Safa. Halo, ada Dani Safa perempuan, Pak. Oh, perempuan. Iya. Dimas, kalau Dimas. Dimas Sabani Rahman. Ada? Iya, halo Pak. Ada Oke, Pak, ya. hadir Pak. Dimas ada di mana ini? Sekarang lagi di Bogor Pak. Oh, di Bogor. Asli mana aslinya? Ciamis Pak. Oh, Ciamis lagi di Bogor ya. Silakan. Kalau ada komen atau mungkin saran atau harapan terkait dengan pertanian digital. Dimas di Ciamis ya? Disampaikan oleh teman-teman saya. Iya Pak, iya betul. Ciamis kan masih dominan juga pertanian ya? Ya betul Pak. Oke, barangkali ada mau cerita di Ciamis sudah ada belum itu pertanian digital? Ya. Nah, silakan Dimas. Ya Pak, kalau dari saya sendiri untuk terkait komentar video saya sudah terwakili oleh teman-teman ya untuk pengintegrasian antara teknologi atau digitalisasi pertanian itu sudah berkembang, dan bahkan untuk berkembang itu nggak dimulai dari kota gitu, dimulai dari desa-desa, dan ya memiliki dampak-dampak dan perkembangan-perkembangan yang justru memberi kemudahan bagi petani, memberi keuntungan yang lebih bagi petani gitu. Namun untuk penerapan di daerah saya sendiri, saya masih belum melihat secara banyak gitu masifnya dari penggunaan teknologi petani ini. Ya itu sih Pak, untuk dari saya sendiri saya belum melihat. Ya. Kalau wisata pertanian atau ekowisata di Ciamis mungkin ada, Dimas? Lalu ada Pak, ada. dipromosikan melalui medsos atau apa, ada nggak? Ciamis. Ada Pak, kalau nggak salah ada Pak, ada. Apa itunya objeknya? Saya pernah sana tapi pernah itu nggak? Atau Dimas tahu nggak yang ada apa nih? Kalau das di situ apa yang dekatnya Ciamis itu? Apanya, itu ada Pak? Banyak objek yang kaitan dengan perkebunan atau kehutanan rasanya ada itu. Iya Pak, cuman saya kurang terlalu itu sih Pak. Iya. Belum pernah ya? Iya. Oke, ya. Jadi potensinya ada. Nanti mungkin kalau ada waktu saya kasih contoh di daerah sekitar Magelang atau Borobudur ya. Itu mungkin ada pernah lihat di YouTube. Nanti kalau bisa disajikan atau ditayangkan nanti ya di sesi ini sebelum berakhir ya. Oke, terima kasih Dimas atas komentarnya. Kita lanjut ke bagian lanjutan ya. Sub berikutnya. Tadi sampai sini ya? Iya, Pak. Oke, yang kedua strategi sosio-ekosistem digital dalam pengembangan komunitas dan desa. Jadi yang tadi saya bilang ketika Dimas sudah kasih komentar, di daerah Magelang itu ada wisata pertanian yang mungkin ada sudah pernah ada yang lihat, kalau nggak di tayangan mungkin di objek sesungguhnya, di sekitar atau dekat dengan Borobudur. Nah itu dirintis oleh pengelolanya untuk mengisi bagaimana mungkin orang-orang sekarang ingin mendapatkan situasi pertanian yang mungkin bisa menjadi objek wisata ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita lihat ya. Nah, strategi sosio-ekosistem digital ya. Kalau perkembangan di Indonesia ini kita sudah ada sebenarnya, jadi pengembangan
agrologistik dan layanan keuangan secara digital inklusif melalui optimalisasi pusat-pusat dalam negeri. Ya, saya kasih ini dulu apa namanya. Nah, ini ya, ini sudah ada dilakukan ya. Juga bagaimana antar pihak telah mendorong lahirnya platform dan kreator produksi atau produk-produk digital dalam skala regional ya, di bidang atau fokus kepada e-commerce ya. Kemudian juga upaya mengembangkan kebijakan ya melalui pendekatan riset aksi kolaborasi multi pihak yang mempertimbangkan kekhasan dan keragaman Indonesia. Sudah dimulai ya, beberapa bidang yang digulirkan, termasuk pada pengelolaan UMKM ya berbasis apa namanya digital itu sudah ada. Ya. Kemudian menguatkan tata kelola pengembangan ekosistem digital berbasis sumber daya lokal. Nah makanya daerah-daerah yang punya potensi bagus kearifan lokal maupun potensi wisata lalu dipasarkan atau ditawarkan untuk menjadi potensi pengembangan wisata setempat itu sudah banyak didukung dengan berbasis digitalisasi. Nah, kalau kita lihat nih hal-hal yang dilakukan ini ya, tadi seperti sama di kalimat yang slide tadi ya, pengembangan agrologistik ya, lalu pengembangan platform dan kreator produk digital, pengembangan kebijakannya, lalu tata kelolanya. Itu yang keempat. Itu strategi yang sementara ini sudah dilakukan. Nah, jika kita lihat perbandingan ya antara beberapa negara, Indonesia ini di nomor yang kelima ini ya, berapa persen nih? India ini ternyata persentase global new addition-nya perkiraan tahun 25 itu 24%. Ya. Jadi mereka sudah cukup maju porsi dari keterlibatan atau kepeduliannya terhadap perkembangan digitalisasi. China sekian ya, Pakistan, Indonesia baru 3%. Seperti juga Amerika dan Brasil. Ini India dianggap, makanya tadi jumlah SDM yang talenta digitalnya besar memang India ini ya. Jadi perkiraan 2005 ini sudah 24%. Kita masih berapa persen ya? Terlalu kecil ya. Nah, kemudian dalam kaitan program on smart city ya, itu memang ada beberapa kaitan nih. Mengapa kita kaitkan ini dalam kaitan pembahasan kota desa atau komunitas ya dalam kaitan pengembangan digitalisasi ini. Ini ada beberapa hal yang sudah dirintis ya. Misalnya nih Padang City, universitas, lalu dari sisi transportasi ya. Kemudian Bappenas punya program juga nih ya. Kemudian target pengembangan nih di Kemenko 100 Smart City Movement ya. E-government ya, Pan-RB maupun program-program yang relevan dengan itu ya. Kemudian Green City sama Smart Housing Follow Income nih. Kemudian interior juga ada nih, yang sudah dilakukan ya. Ini untuk situasi atau kondisi di Indonesia sudah ada. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita cermati. Ada program-program yang terkait dengan retail, ya, perkantoran, ya, kemudian pabrik, atau yang sarana, ya, atau berkaitan dengan pengembangan wilayah, ya, kota atau urban environment. Ya. Ini sudah dilakukan dan dicermati oleh terutama McKinsey dan dalam bukunya nih The Rise of Digital Challenger, ya, Challenger 2019. Jadi
berbagai sektor, baik itu pengembangan kota, transportasi, maupun daerah-daerah untuk wisata atau kenyamanan, pabrik, perkantoran, ataupun lokasi-lokasi untuk perbelanjaan ya, maupun hunian itu sendiri sudah dimulai. Ya. Mungkin pernah lihat video ataupun tayangan berkaitan mobil masa depan ya, yang tanpa driver ya, tanpa supir, dan itu akan mengurangi jumlah kecelakaan yang sangat sangat signifikan ya. Hanya memang banyak hal yang harus disiapkan ya untuk itu, di samping fabrikasinya juga hal-hal lain yang aturan ataupun kebijakan yang terkait dengan itu ya. Nah, ini keterampilan dan berbagai hal yang perlu dilakukan ya dalam kaitan apa-apa saja ya, baik misi, value, local identity, dan pertumbuhan inklusif ya, mulai dari pendidikan tinggi maupun sektor industri maupun lembaga-lembaga ya yang mengawal penjaminan mutunya ya, juga implementasi secara ekonomi dan layanan publiknya. Jadi antar pihak harus secara total berinteraksi, juga dengan bagaimana komunitas akan memanfaatkan. Jadi di sini pengembangan keterampilan, kemudian perhatian antar pihak sangat diperlukan. Mediasi, juga pembahasan-pembahasan bersama. Supaya bahwa utamanya pengembangan keilmuan untuk kesejahteraan itu bisa tercapai. Jangan sampai fenomenanya mungkin seperti sekarang, kenapa masih banyak konflik, orang saling berperang ya, yang membuat senjata mungkin orientasinya bisa menjual, tapi dia tidak perhatikan dengan pemanfaatan senjata itu banyak orang yang terlukai, orang menjadi tidak nyaman. Itu misalnya di pengembangan digital harus diarahkan utamanya kepada kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan manusia. Nah, sekarang subtopik berikutnya, bagaimana penguatan konektivitas relasi desa kota ya, dengan peluang ekosistem digital tadi. Ya. Jadi relasi desa kota, bagaimana upaya strategis menggunakan media dan komunikasi untuk menangani masalah-masalah sosial di desa dan kota, sehingga mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Bagaimana strateginya? Dengan berpedoman bahwa tujuan dan cara mencapai secara baik, secara tersistem, tidak merugikan pihak manapun. Ya. Lalu pemanfaatan media dan komunikasi secara optimal, fokus pada prioritas masalah yang dihadapi, kemudian menuju kehidupan manusia yang lebih baik. Ya. Memang tidak mudah nih, ya. Kalau kita lihat sekarang eksistensi negara-negara di dunia saja ya, misalnya negara besar ada Amerika, mungkin Cina, Eropa ya, ataupun mungkin juga Israel ya. Kita mungkin begitu melihat fenomena yang di mana masih banyak perang, masih banyak konflik, akan terkadang kita menyaksikan peran dari lembaga-lembaga internasional. Kenapa PBB misalnya tidak bisa berperan dengan optimal untuk tujuan utama seluruh manusia ya, tidak ada lagi penjajahan dalam berbagai aspeknya, ya. Juga kesetaraan yang semakin bagus. Nah, bagaimana konektivitas mobile yang berkembang ya, bisa kita lihat di sini nih. Ada pengalaman secara indoor ya, outdoor ya, dan ternyata tidak saja di kota nih, termasuk juga bagaimana memang utamanya banyak di suasana di perkotaan ya, tapi ada juga yang di rural ya. Ini salah satu kendalanya adalah dalam pengembangan konektivitasnya. Ya. Mungkin adik-adik yang berasal dari, mudah-mudahan tidak ada ya, dari masuk ke SKPM nih. Saya pernah bahkan di Jawa pun ada area-area yang sinyal masih sulit ya. Apalagi di daerah Kalimantan tuh, Kalimantan Timur atau Sumatera, antar perbatasan Sumatera Barat dan Jambi ya.
itu sinyal masih sulit ya. Kadang-kadang malah kita dapat sinyal bagus di daerah-daerah yang tidak ada hunian, di tengah hutan kadang-kadang. Nah, itu mempengaruhi pada perkembangan digitalisasi komunitas desa maupun sampai pada bagaimana menyambung kepada kota ya, atau sumber menjadi area di mana sinyal sudah lebih kuat. Ya. Nah, tentu akan ini berkaitan dengan bagaimana transportasi, energi, keuangan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, ke pemerintahannya. Seperti sekarang dengan rencana pemerintah mungkin akan digitalisasi sertifikat ya, itu di area-area yang di mana area-area coupling tanah yang mungkin masih sulit digitalisasi akan mungkin banyak masalah ditemui ya. Jadi memang harus bertahap dan dilakukan upaya-upaya penguatan supaya digitalisasi itu bisa terlaksana dengan lancar. Nah, ini ada beberapa catatan ya. Memasuki revolusi industri 4.0 ya, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Bagi para pengembang ataupun istilahnya perintis ya, memang ini sudah menjadi ancaman yang kuat ya, tapi perlu partisipasi pihak lain ya yang akan melakukan kerjasama dengan mereka. Kehadiran industri 4.0 pun menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi sehingga berpengaruh pada relasi desa kota. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak yang positif pada suatu negara. Salah satunya adalah dampak positif pada peningkatan perekonomian negara tersebut. Dengan tentu akan terwujudkan di area-area tidak saja di pusat negara atau kota, juga kepada implementasi di daerah-daerah yang jauh atau rural. Nah, perkiraan kondisi di Indonesia ya, ini ada saya kutip dari salah satu kajian yang dilakukan beberapa tahun lalu ya. Indonesia diperkirakan memiliki pasar perdagangan online sebesar 5M ya untuk perdagangan online formal dan lebih dari 3M untuk perdagangan online informal. Itu situasi yang dikaji di referensi tersebut ya. Indonesia diperkirakan memiliki 30 juta pembeli online pada 2017 dengan total populasi sekitar 260 juta. Pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai atau menciptakan 3,7 pekerjaan tambahan. Ini dengan perubahan digitalisasi. Menghasilkan pertumbuhan pendapatan hingga 80% lebih tinggi untuk usaha kecil dan menengah. Kemudian memberikan tambahan 2% per tahun pada pertumbuhan PDB dengan meningkatkan tingkat penetrasi broadband dan penggunaan teknologi digital oleh UKM. Nah, potensi sosial jejaringnya ya, itu bila kita gambarkan secara mudah ya, ada memang area-area inti ya. Kalau digambarkan ini garis ya, jejaring medianya nih, link medianya ya, yang bentuknya lurus, yang terputus-putus berarti link jejaring sosial ini ya, yang tidak menggunakan media. Ya. Lalu ini ada yang merupakan elitnya nih ya, elit informasi. Lalu ada yang mayoritas berpartisipasi, ya. Lalu ada yang unconnected dan excluded, ya, yang di luar nih. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Anda belajar jejaring atau jaringan komunikasi ya, ada yang menjadi aktor utama atau orang yang paling banyak berperan, ada yang mungkin orang atau personal yang sedikit berinteraksi dengan pihak lain. Itu pada prinsipnya hampir sama. Ya.
ini semua akan mempengaruhi konstelasi jejaring pada penggunaan media digital juga ya. Nah, roadmap implementasi ya yang bisa dilakukan ya. Ini ada membangun fondasi e-government ya. Misalnya develop digital governance strategy, update policy for digital government transformation ya. Ini dan seterusnya. Sampai pada penyiapan infrastruktur untuk memperlancar konektivitas. Ini fondasinya e-government. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan terpusat ya dengan masyarakat atau antar pihak nih. Ya. Juga bagaimana merancang partisipasi kalangan bisnis dan masyarakat. Jadi memang bertahap ya. Tapi upaya ini memang harus dimulai ya, utamanya bagaimana concern pemerintah dan pihak-pihak berwenang. Ya. Itu gambaran, misalnya mau merancang pengembangan sampai daerah-daerah yang terpencil atau tertinggal. Sebagai contoh, barangkali kalau adik-adik tahu ada Pulau Mentawai ya, atau daerah-daerah pulau yang sangat bagus secara wisata, tetapi belum kelola dengan baik sebagai potensi sumber daya wisata ya, bagi daerah maupun secara nasional. Ini salah satunya bisa dilakukan dengan digitalisasi. Berikutnya, sub yang keempat, bagaimana arah pengembangan startup untuk sosio ekosistem digital. Nah, pendekatan praktisnya untuk digital ekosistem sebenarnya ini ya, mulai dari map the ekosistemnya ya. Ini ya. Jadi ke ekosistem relevan to perform gap ya, untuk mengurangi gap seperti apa ya. Dari ekosistem yang eksis sekarang, lalu performan gap-nya seperti apa. Itu yang harus diatasi atau dikurangi. Jadi ada dilakukan model pengembangannya seperti apa ya, sampai pada harapan dan nanti untuk program-program pengembangannya. Mungkin mengadopsi new ecosystem ya, atau mengembangkan yang ada dengan berbagai hal pengayaan atau penyempurnaan. Tentu dengan optimalisasi ya, apa yang ada, kemudian keterlibatan antar pihaknya, mengembangkan spesifik ya atau skop yang diperlukan ya, itu dilakukan bersama-sama secara baik ya. Nah ini contohnya kerangka arsitektur e-government ya. Dari sisi kebijakan lalu kerangka peraturan ya. Ini orientasinya untuk kebutuhan masyarakat. Tapi manajemennya pengelolaan seperti apa? Baik sisi akses, ya, jaringannya, internet akses, dan lain-lain. Lalu portal pelayanan publiknya, baik untuk bidang pendidikan, kesehatan, pendudukan, perpajakan, dan sebagainya. Ya. Kemudian dari sisi organisasi pengelola dan pengolah informasi, mungkin di level pusat kepresidenannya atau di kementerian, Pemda, lalu utilitas publiknya seperti apa, sampai pada aspek infrastruktur dan aplikasi dasar. Perangkatnya atau toolnya apa ya, baik misalnya nanti pembiayaan atau membayar, lalu sistem standarisasi atau keamanan data, ya, pelayanan, intranet, dan sebagainya. Ini menjadi satu kesatuan kerangka pengembangan arsitektur e-government sebagai salah satu contoh. Nah, pada implementasinya di kita ini, yang tadi ada agrologistik ya, itu ada 4 sektor industri memang sudah coba dirintis ya, pertanian, finansial, kemudian agrologistik, lalu sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Ini yang sementara berjalan ya. Kita lihat satu-satu. Nah, munculnya beragam aplikasi digital sebagai alat pembayaran
Ini merupakan salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan sektor finansial di era ekonomi digital ini. Tidak hanya sistem pembayaran, aplikasi-aplikasi digital tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran pun mulai banyak dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat. Maka tidak heran saat ini topik terkait financial technology atau disebut fintech menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh para pelaku ekonomi digital. Itu yang pertama, untuk keuangan. Untuk bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang banyak memanfaatkan pula teknologi digital dalam inovasi produknya. Melalui platform e-commerce, banyak produk hasil budaya dan kreativitas masyarakat lokal Indonesia yang diperjualbelikan. Tidak hanya itu, teknologi digital pun dimanfaatkan untuk membangun digital platform yang dapat dipakai untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, seperti aplikasi Traveloka, Pegi-Pegi, Tiket.com merupakan salah satu contoh dari bentuk inovasi dan pengembangan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif saat ini. Yang ketiga, di sektor pertanian, model bisnis yang ada ke depannya diperkirakan akan mengalami perubahan atau perkembangan akibat adopsi teknologi robotik dan internet, IoT, yang dapat membawa sektor pertanian ke arah pertanian 4.0. Jika para pelaksana bidang itu sudah sepenuhnya terlaksana, maka hal tersebut tidak hanya akan memberikan pengaruh pada produsen, tapi juga pada konsumen. Konsumen akan menjadi lebih dekat pada petani dengan menggunakan teknologi digital, di mana misalnya proses transaksi produk pertanian dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Selain pada proses transaksi, pertanian 4.0 pun membuka peluang untuk teknologi 4.0 agar dapat dimanfaatkan untuk menguatkan produktivitas dan nilai usaha itu dalam arti luas. Tidak saja pertanian, peternakan, perikanan juga bisa ke sektor kehutanan. Nah, yang terakhir ini, sektor agrologistik. Ini menjadi hal yang penting juga. Penggunaan teknologi digital dapat memotong rantai pasok serta rantai nilai dalam sektor pertanian. Misalnya ada drone, GPS tracking, unmanned technology. Dirasa dapat menjaga kualitas produk pertanian dan juga menambah nilai dari produk tersebut, sehingga akan lebih siap untuk masuk dalam program-program jejaring dengan banyak pihak. Nah, ini salah satu contoh gambaran supply chain di bidang perikanan nih. Ini ada koperasinya tengkulak, pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhannya, sampai retail atau local market, konsumen domestik, ada yang internasional. Ini dirangkaikan seperti ini. Nah, yang ada lihat itu Aruna nih. Ini kondisi 2017 Aruna. Kira-kira jejaringnya supply chain-nya seperti ini. Untuk perikanan. Nah, yang lain nanti Adik bisa lihat di contoh-contoh